Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kawan-kawan rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebagai hamba Allah yang beriman, sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat kehidupan, baik itu nikmat hidayah yang Allah selalu berikan kepada kita tanpa kita minta. Bersyukur, alhamdulillah, itulah kunci untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tak lupa salawat berikan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita melantunkan salawat berserta salam kepada beliau, kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan rahimakumullah dimanapun Anda berada, saat ini tak terasa kita sudah berada di ujung dari bulan Ramadan, bulan yang sangat suci, bulan yang dimuliakan, yang di dalamnya terdapat kemuliaan setiap malamnya. Bagaimana kita menjalankannya, itulah kunci dari kesuksesan Ramadan. Walaupun kita di rumah di masa pandemi saat ini, pandemi COVID-19 yang Allah berikan ujian kepada kita berupa pandemi ini, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita di tengah pandemi itu menjadi suatu kunci dari kesuksesan ujian ini. Pandemi COVID-19 atau disebut juga dengan Corona saat ini memang sudah sampai dan menyebar di seluruh Indonesia, bahkan di setiap provinsi itu sudah ada. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menjalankannya, itu menjadi kuncinya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan aku telah beriman dan mereka tidak uji? No, Allah akan menguji manusia. Tetapi ujian yang Allah berikan itu bertaraf atau sesuai dengan yang manusia itu dapat lakukan. Allah tidak akan memberikan ujian yang melampaui batas dari manusia tersebut. Jadikanlah COVID-19 ini suatu ujian, bukan cobaan. Kalau kita mengartikan COVID-19 ini menjadi cobaan, maka emang akan terasa berat, sangat berat. Bahkan kita tidak akan bisa melaluinya. Tetapi kalau kita jadikan COVID-19 ini menjadi sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita, kita yakini bahwa ini ujian dari Allah dan saya ikhlas menjalankannya, Allah ridho terhadap saya, maka keimanan dan ketakwaan kita, kesabaran kita dalam menjalani itu akan diberikan oleh Allah. Kita akan dinaikkan derajatnya di hadapan beliau. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah memberikan penjelasan bahwasanya dan kami akan pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan kepada kita bahwasanya Allah akan menguji kita. Jadi COVID-19 ini merupakan ujian yang membuat kita ketakutan. Benar, saat ini kita takut untuk menghadapi COVID-19 ini. Kelaparan, banyak masyarakat Indonesia khususnya itu dirumahkan, di PHK dari kegiatan sebelumnya, sehingga tidak ada pemasukan, ekonomi menurun, dan terjadilah kelaparan dan kekurangan harta, bahkan jiwa dan buah-buahan. Namun
apabila kita menghadapi ini dengan sabar, ikhlas, dan yakin, husnuzan kepada Allah bahwa ini baik untuk kita, karena sesungguhnya Allah itu tahu apa yang baik buat kita dan kita tuh tidak mengetahui apapun gitu. Jadi kuncinya sabar. Insya Allah dalam surat Al-Imran 186 Allah berjanji, wa in nasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, Allah sudah menjanjikan bahwasanya manusia yang bersabar dalam ujiannya akan mendapatkan tempat yang paling mulia di hadapannya, derajatnya dimuliakan. Tidak apa kita melakukan sedikit kekurangan harta, tidak apa kita kelaparan, ketakutan, asal kita melakukannya dengan sabar, ikhlas, maka Allah akan memuliakan kita. Dan juga Allah telah membuktikan bahwasanya dengan makhluk sekecil ini kita sudah ketakutan. Sungguh tidak ada arti apa-apa kita di depan beliau. Hanya Allah lah yang mengetahui segalanya. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada kawan-kawan semuanya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, hadapilah COVID ini dengan kesabaran, dengan ketakwaan, dengan keikhlasan dan husnuzan kepada Allah. Dengan 4 cara itu tersebut, insya Allah kita menjadi manusia yang lebih mulia dan manusia yang lebih baik dan berhasil sukses menjalankan ujian ini. Kesalahan hanya bersumber dari saya, hanya Allah lah yang paling sempurna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.